Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah dari kelas 12 TP SMP nomor absen 35. Nah, saya di sini mendapatkan tugas dari Pak Arianto, yaitu ada 6 soal. Yang soal pertama, jelaskan langkah-langkah mengisi bensin sepeda motor dengan benar. 1. Langkah pertama, ketahui dan pastikan letak tangki kendaraan. Setiap kendaraan memiliki posisi tangki yang berbeda. 2. Pilih bahan bakar kendaraan yang tepat. 3. Matikan mesin saat pengisian. 4. Amati volume awal bahan bakar. 5. Perhatikan laju meteran pada dispenser. Dan lanjut soal yang nomor 2. Apa saja yang perlu diperiksa sebelum mengisi oli mesin sepeda motor? Jelaskan. 1. Jangan menyemprotkan lubang oli mesin dengan udara bertekanan tinggi. 2. Ganti ring oli setiap membuka pembuangan oli. 3. Membuka baut saluran oli dalam kondisi mesin yang masih panas. 4. Jangan mencampurkan oli yang beda merek. 5. Jangan mengisi oli terlalu banyak atau terlalu sedikit. Soal nomor 3. Pada akibat jika sepeda motor tidak dirawat secara teratur. 1. Boros bahan bakar. Servis rutin mencakup pengecekan dan perawatan sistem bahan bakar. 2. Tarikan berat. 3. Suara mesin kasar. 4. Langsam tidak stabil, suka mati mendadak. 5. Turun mesin. Dan sekarang soal yang nomor 4. Gambarkan diagram blok sistem pengisian sepeda motor dan jelaskan fungsinya. Ada gambarnya pada blok silinder pada pengapaian sepeda motor. Ada beberapa komponennya. 1. Fuse. 2. Baterai. 3. tolot. 4. Alternator. 5. CDI. 6. Regulator. Untuk fungsinya dan untuk fungsi-fungsinya. 1. Alternator adalah komponen ini dalam sistem pengapaian kendaraan, berperan dalam menghasilkan daya listrik dan dengan cara mengubah energi mekanis dari putaran mesin menjadi energi listrik. Dan kedua, baterai, penyimpanan daya listrik. Selain menerima daya alternator, baterai juga memasuki daya saat mesin dimatikan dan digunakan sebagai sumber daya saat mesin pertama kali dinyalakan. 3. Stator spool adalah kumparan kawat yang tidak bergerak dan berperan sebagai penghantar listrik. 4. Rotor magnet adalah komponen yang berputar dalam alternator dan biasanya terletak di ujung poros mesin, berfungsi sebagai penyediaan medan magnet yang diperlakukan untuk menghasilkan energi listrik. 5. Regulator kiprok bertanggung jawab untuk mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Fungsinya adalah menjaga tegangan listrik tetap dalam batas yang aman. 6. Kabel dan konektor. Kabel dan konektor listrik digunakan untuk menghubungkan semua komponen dalam sistem pengisian sepeda motor. Sekarang untuk soal yang kelima. Apa saja komponen-komponen utama pada sistem pengapaian sepeda motor? Untuk komponen-komponen sistem pada sepeda motor, sistem pengapaian pada sepeda motor ada 6. 1. Kunci kontak. Kunci kontak memiliki fungsi yaitu untuk memutuskan atau menghubungkan rangkaian arus listrik dalam proses pengapaian. 2. Lilitan pengapaian atau generator AC. Fungsinya adalah untuk menghidupkan listrik AC dengan arah tertentu guna memasok keperluan
dari sistem pengapian motor. 3. Baterai. Bukan hanya untuk menyimpan sumber pengapian, tetapi baterai juga memiliki fungsi yaitu sebagai pemasok sumber listrik DC. 4. Koil. Tanpa koil, sistem pengapian tidak akan bisa melakukan peningkatan tegangan. Komponen ini dapat meningkatkan tegangan baterai 12 volt menjadi 15.000 volt. 5. Kapasitor. Berfungsi untuk menyerap percikan bunga api di breaker point yang kemudian dialirkan ke kumparan sekunder koil agar tegangan naik. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir, nomor 6. Bagaimana cara mengatasi masalah sistem pengisian sepeda motor yang tidak berfungsi? Memeriksa dan memperbaiki komponen-komponennya, seperti busi, CDI, platina, dan enzim. Sekian dari menjawab soal-soal ada 6 tadi. Bila ada kekurangan atau ucapan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.